Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah nabil imam yang dimuliakan Allah, Rois Sungai Kakap dan para ikhwan dan akhwat yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta umatnya yang tetap istiqamah hingga yaumil qiyamah. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 9 sampai 11. Jadi 3 ayat. Surah Al-Ahzab ini diambil dari nama perang. Dan ini nampaknya satu-satunya surah dalam Al-Quran yang namanya itu diambil dari nama perang. Padahal perang yang terjadi pada masa Rasul itu sangat banyak. Dan banyak pula yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Tersebut ya, contohnya perang apa? Perang Badar. Itu Allah ceritakan dalam Quran surah Al-Anfal. Perang apa lagi? Perang Uhud. Allah ceritakan sebagian dalam surah Ali Imran. Perang apa lagi kira-kira para ikhwan? Perang Tabuk. Perang Tabuk itu yang ketika kaum muslimin berangkat dari Madinah ke Tabuk itu ke daerah Syam, jauh sekali kan? Yang disebut sebagai Jaisul Usrah, masa kesulitan kala itu, kadang berjalan kaki. Allah ceritakan tentang kesulitannya. Itu diceritakan dalam Quran surah apa kalian? Kalau betul nebaknya kasih duit. Terserah, 1.000 pun duit juga kan? Surah At-Taubah. Bahkan disebutkan dengan seruan nafiri'am, seruan umum. Nah, perang apa lagi kira-kira? Perang Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Itu rangkaiannya panjang, dari perjanjian sampai peperangannya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Fath. Tentang kemenangannya surah An-Nasr. Terus perang apa lagi? Contoh perang Khaybar, pembebasan benteng Khaybar melawan Yahudi. Itu juga Allah ceritakan dalam Quran, hampir satu surah Allah ceritakan. Surah Al-Hasyr, pengusiran. Terus apa lagi? Nah, perang Ahzab. Itu bahkan nama perangnya Allah sebutkan menjadi nama surah. Memang penyebutan satu surah ini berdasarkan tauqifi ini ya, sudah baku dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sudah jelas nama-nama surah itu. Surah Al-Ahzab. Dan sebagian juga rentetan kejadiannya gitu ya. Juga Allah ceritakan dalam Quran surah An-Nisa kalau tidak salah. Bagaimana perihal orang-orang munafik menanggapi apa yang Rasul katakan terkait perang Ahzab. Nah, para ikhwan, ini agak berkaitan dengan kondisi sekarang. Walaupun nanti mungkin kita tidak akan panjang lebar bercerita tentang perang Ahzab. Atau saya seperti ini sudah kami sampaikan di beberapa momen ya. Terakhir di malam tahun baru kemarin, malam tanggal 1, ketika kita adakan semacam mabit untuk anak-anak suban kita. Tapi diadakan secara Zoom, secara daring. Nah, kami sampaikan tentang perang Ahzab. Jadi perang Ahzab ini perang yang sangat istimewa. Ujian yang sangat besar. Bisa dikatakan sebagai ujian yang sangat dahsyat yang Allah timpakan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, Rasul dan para sahabat. Ada beberapa alasan kenapa perang ini menjadi perang yang sangat dahsyat. Yang pertama, ini kita mulai dari sebutan perangnya, perang Ahzab. Ahzab itu artinya pasukan yang bersekutu. Jadi, kalau coba kita cari ya, perang yang melawan orang-orang kafir Quraisy. Itu tidak ada yang melibatkan banyak kabilah yang bersatu padu. Karena sebenarnya orang-orang Arab itu tidak mudah bersatu padu. Sehingga ketika mereka mampu bersatu padu
untuk melancarkan serangan, maka ini mesti serangan atau perang yang luar biasa. Itu alasan yang pertama. Bersatunya orang-orang Arab dalam satu kepentingan. Persatuan mereka itu adalah persatuan karena kesamaan musuh. Sehingga berkumpul, dan kami katakan lagi, tidak pernah mereka bersatu padu seperti ini, mengumpulkan banyak pasukan dari banyak kabilah-kabilah Arab. Dari orang kota sampai orang kampung, gitu ya. Dari orang Mekah sampai ke orang-orang Arab Badui, orang pegunungan. Berkumpul, bergabung jadi satu, dalam satu kepentingan untuk membinasakan atau menyerang Rasul dan para sahabat serta kaum muslimin yang ada di Madinah. Terkumpul pasukan 10.000. Bahkan yang paling banyak itu dari kabilah-kabilah lain. Kabilah Ghatafan itu sampai 6.000 menyumbang pasukan. Orang Arab, suku Quraisy dan sekitarnya itu hanya sekitar 4.000-an orang. Yang pertama. Terus yang kedua, kenapa ini sungguh peperangan yang dahsyat? Karena subhanallah, ini masya Allah, Allah ternyata betul-betul menguji keimanan umat Islam dalam perang ini. Sehingga dalam Al-Quran itu, tadi yang dibacakan itu, dalam ayat yang ke-11, disebutkan begini, kata Allah. Dari 9, 10, 11, tapi kami bacakan yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah, di situ orang-orang mukmin itu teruji dan mereka digoncang, bukan fisiknya digoncang, tapi psikologis mereka, jiwa mereka digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Allah sebutkan begitu. Kalau Allah sebutkan dengan goncangan yang dahsyat, itu memang betul-betul dahsyat. Ya, coba para ikhwan, kita bayangkan saja, ada orang yang mau menyerang kampung kita, yang jumlahnya luar biasa, mereka bersatu padu, sedemikian rupa. Yang kita sudah bisa bayangkan kalau mereka berhasil memasuki kampung kita, habis sudah cerita kita. Nah itu yang dibayangkan oleh kaum muslimin sehingga mereka tergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, ini acak saja ya. Yang ketiga, perang Ahzab ini adalah perang terniat orang-orang kafir Quraisy untuk menghancurkan umat Islam. Bisa kita bilang perang terniat, perang yang paling mereka ambisius betul untuk menghancurkan umat Islam. Setidaknya ada 2 perang yang mereka betul-betul ambisi. 1 perang Uhud, 2 perang Ahzab. Kalau perang Uhud, kenapa mereka betul-betul berniat untuk menghancurkan umat Islam? Misi balas dendam. Itu tuh harga, kalau perang Uhud itu balas dendam dan marwah orang-orang Arab Quraisy. Karena mereka sangat kaget pada perang Badar, pertama kali perang tuh umat Islam dengan orang-orang Arab Quraisy di perang Badar, ternyata kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan musuh, orang-orang kafir Quraisy. Kaget itu orang-orang Arab, bahkan para pemimpin mereka itu, dedengkot dari orang-orang kafir Quraisy terbunuh. Di antaranya siapa? Yang terkenal itu para ikhwan, Amr bin Hisham. Atau Amr bin Hisham siapa? Bang Long Amran. Kalau saya sebutkan pasti tahu nih, Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi terbunuhlah Abu Jahal pada perang Badar. Karena dia yang memimpin peperangan kala itu. Ada Abu Sufyan, Abu Jahal. Abu Sufyan itu yang membawa kafilah. Ternyata kafilah dagangnya selamat sampai ke sana, sampai ke Mekah. Sementara begitu sampai di sana, pasukan tadi yang sudah bersiap-siap, sudah terlanjur siap-siap, dengan keangkuhan mereka, udahlah pokoknya kita udah terlanjur basah nih, kita lanjutkan peperangan. Padahal sebenarnya tidak berperang pun tidak apa-apa, karena yang paling penting kan selamatnya harta bendanya yang tadinya mau dicegat oleh Rasul dan para sahabat. Ternyata begitu sudah selamat, mereka malah keluar dari Mekah menuju Badar, bertemu pasukan. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Anfal. Menang kaum muslim. Terbunuhlah Abu Jahal dan beberapa pemimpin kafir Quraisy. Nah, pembalasan dendamnya di perang Uhud, siapa yang balas dendam? Anak Abu Jahal. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ini yang namanya Ikrimah ini adalah tokoh panglima dari kafir Quraisy. Ahli kuda, ahli strategi. Pokoknya panglima, ahli strategi, pemberani. Hebatlah semua. Menumpuk di pribadi dia. Bangsawan dia. Sama temannya 1 orang. Siapa nama temannya? Khalid bin Walid. Belum masuk Islam. Jangan dulu. Apa pula Khalid bin Walid ini? Iya mang, belum masuk Islam. Nah, 2 orang itulah yang betul-betul mengocar-ngacirkan pasukan umat Islam. Dan target Ikrimah bin Abi Jahal adalah membunuh pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Itu pada perang Uhud. Mereka menang, kaum muslimin mengalami kekalahan. Cuman tujuan mereka tidak berhasil. Perang Uhud. Jadi 2 perang yang mereka targetkan betul, niat betul untuk menghancurkan umat Islam. Yang kedua adalah perang Ahzab. Mereka betul-betul berniat untuk menghancurkan umat Islam dengan menggunakan seluruh kekuatan. Belum sampai perangnya terjadi, informasinya gitu kan.
informasinya sudah sampai kepada Rasul. Sehingga Rasul kemudian memanggil para sahabat bermusyawarah. Sebagian kaum muslimin bahkan dalam kondisi yang kalau kita merasa khawatir, takut bercampur aduk itu. Berdebar hati. Makanya Rasul berkata begini kan. Bahkan mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Ya tadi itu, ya Allah, ngapalah perang lagi. Banyak macam-macam gitu nih. Kalau sudah terkena musibah tuh memang banyak prasangka yang terjadi di kita itu. Terpikir nggak kira-kira? Nah Allah, ya Allah, apalah salah saya nih? Padahal saya ini sholat. Kenapa pula saya yang kena musibah nih? Di sana orang tak sholat. Bahkan dia kita nampak betul dia berlaku maksiat kepada Allah. Tapi kayak nyaman betul dia hidupnya. Saya pula yang kena. Nah, itu kan kadang-kadang terlintas dalam pikiran kita itu. Bahkan mungkin sebagian di antara kita itu terucap itu. Nah itu sebenarnya bagian dari prasangka yang buruk atau suudzon kepada Allah SWT. Tak boleh begitu. Nah sebagian kaum muslimin sudah berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saking beratnya ujian dari perang Ahzab. Rasul kemudian bermusyawarah. Rasul. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau menyatakan kepada Rasul, menyampaikan pendapat bahwa ini bagusnya dibikin parit untuk menghalangi serangan musuh. Atau dalam bahasa Arabnya adalah Khandaq. Makanya perang Ahzab juga disebut sebagai perang parit atau perang Khandaq. Sama itu. Kalau perang Khandaq itu dari strategi kaum muslimin, kalau perang Ahzab itu dari bersekutunya musuh-musuh Allah itu. Akhirnya Rasul setuju untuk menggunakan strategi parit. Dan dalam sejarah bisa dikatakan, bahkan dalam sejarah Arab kala itu gitu ya, Rasul adalah yang pertama kali menggunakan strategi parit. Jadi tidak pernah, orang Arab itu tidak pernah mengenal parit sebenarnya. Tidak pernah mengenal parit untuk dijadikan benteng ya, untuk dijadikan penghalang dengan musuh. Tidak pernah. Selama ini mereka terpikirnya selalu berhubungan dengan secara geografis, mereka jadikan gunung atau begitu sebagai strategi untuk menghalangi serangan musuh, seperti itu. Atau mereka membuat benteng yang tinggi-tinggi sehingga musuh terhalang oleh benteng itu. Parit tidak pernah. Rasul pertama kali disepakati. Waktunya mepet. Karena musuh sudah mulai mempersiapkan pasukan. Dimusyawarahkan, disepakati untuk membangun parit. Parit di sebelah utara. Karena kalau di sebelah selatan itu perbukitan. Jadi kalau kita lihat, saya lihat petanya itu, sebelah utara Madinah itu terbuka. Semacam kayak melembah gitu ya. Akhirnya diukur kira-kira berapa Ivan panjangnya? Panjangnya sekitar 5,5 km. Kalau dimeterkan berarti 5.500 ya, sekitar. Panjangnya seperti itu, lebar paritnya itu yang diperkirakan bukan onta, kuda Arab itu, yang besar itu, bukan kuda Bima, kuda Indonesia itu kecil-kecil. Mungkin 2 meter pun tak bisa melangkahnya dia. Atau 3 meter lah ya, 2 meter masih bisa melangkah lah. Ini kuda Arab, ini kuda besar nih. Yang diperkirakan kuda itu tidak akan dapat melompati parit itu. Atau kalau kuda itu masuk ke dalam parit, dia tidak akan dapat melangkah atau naik ke atas. Nah, itu. Jadi, lebar parit itu 4,6 meter. Nah, hampir 5 meter. Ini kalau dari sini, nggak sampai nih 5 meter nih, cuma 4 meter ya ini kali. Nah, tambah 60 cm ke sana. Lumayan jauh itu. Dalamnya 3,3 meter. Berarti 330 ya, 330 cm. Dalam itu. Kalau kita berdiri gini masih belum nyampai. Jadi kalau kita macam begini terjun masuk ke dalam, tak bisa kita naik kayak Bang Asmandi, tak bisa gitu. Tak bisa naik gitu. Bagi orang Arab mungkin bisa lah kali melompat dia pakai. Ya, Pak Iwan. Jadi lebarnya 4,6 meter, dalamnya 3,3 meter, panjangnya 5.500 meter. Harus segera diselesaikan. Makanya Rasul memerintahkan kepada sahabat untuk beramal soleh 24 jam. Cuman pakai shift. Jadi bukan 24 jam itu teller juga gitu kan. Satu hari dah langsung tak mampu lagi nak bangun. Pakai shift. Karena kalau nggak selesai nanti, kalau musuh keburu datang, apa gunanya lagi kan? Nah, ini Pak Iwan, Masya Allah. Dan ini, tanah yang digali ini, bukan tanah sapu atau tanah perikladi. Kalau tanah perikladi itu kita pakai cangkul, sekali cangkul 50 cm masuk, pakai cangkul tuh. Ini tanah Arab, Madinah. Itu mungkin lebih keras dari cadas itu. Ya Nabi ya, kan yang udah pernah ke sana nih. Keras itu Pak Iwan, bebatuan. Masya Allah. Dan ketahuilah bahwa pada ketika terjadi perang Ahzab itu situasinya situasi yang masih dalam situasi paceklik. Sebenarnya ini menurut jumhur ulama, perang Ahzab itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-3 Hijriah itu terjadi perang Uhud.
sebenarnya mereka tuh mau melancarkan serangan tuh pada tahun keempat Hijriah. Tapi tahun keempat dibatalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena musim paceklik, sama-sama kelaparan. Baik kaum muslimin yang di Madinah maupun orang-orang Arab yang ada di Mekah. Akhirnya mereka lanjutkan. Mereka tunda planning penyerangan ini pada tahun kelima. Dilatkan 1 tahun gitu kan. Tahun kelima Hijriah. Tetapi pun sebenarnya masih dalam kondisi agak paceklik. Sehingga kaum muslimin ketika beramal soleh itu paceklik, kelaparan. Yang pernah cerita kan tarikh bagaimana sahabat yang melihat Rasul mengikat batu 2 butir di perut beliau. Itu pada amal soleh perang Ahzab itu. Ada seorang sahabat menceritakan dia kelaparan. Lantas dia ikat perut dia itu pakai batu. Dia dekati Rasul. Maksudnya mau mandangkan ke Rasul bahwa perutnya itu terikat batu sebutir karena kelaparan. Begitu dia dekat Rasul, ditengoknya perut Rasul 2 butir batu. Lebih banyak ke Rasul. Nah, tak jadi dia ngelapor. Para ikhwan, Masya Allah, amal soleh. Dan ini sejak amal solehnya saja itu sudah teruji. Teruji mana yang benar imannya, mana yang imannya itu iman apa ya? Maaf nih, iman-iman yang berpenyakit. Iman yang berpenyakit itu mereka itu sebenarnya iman juga, cuman kekhawatiran itu lebih besar. Mereka bisa saja meninggalkan barisan keimanan karena perihal ketakutan atau karena alasan-alasan yang tidak syar'i. Jadi kalau kita baca syariat tentang izin yang Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nur nih ayat 62 itu kan syariat izin tuh yang sering kita pakai. Itu berhubungan dengan amal soleh itu sebenarnya. Amal soleh perang Ahzab. Jadi perihal perang Ahzab itu banyak Allah ceritakan dalam banyak surah. Kalau penyerangannya memang itu terjadi pada pada surah Al-Ahzab itu. Tapi kalau perihal sikap orang munafik gitu kan, sikap orang-orang Yahudi Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 50-an tuh. Kemudian sikap orang-orang munafik Allah sebutkan dalam surah An-Nur, di akhir surah An-Nur itu. Allah sebutkan, kata Allah, orang-orang yang benar imannya itu mereka berizin kepadamu, wahai Rasul ya Muhammad. Tapi orang-orang munafik itu, orang-orang yang punya penyakit hati, dia tak mampu beramal soleh, tak mampu, berat bagi dia. Sehingga kemudian dia tak mau izin, tapi dia meninggalkan, beranjak dari tempat amal soleh itu, meninggalkan tempat amal soleh itu dengan berlindung dengan pundak-pundak orang yang minta izin atau pundak-pundak kawan. Bertapuk deh, takut dipandang oleh Rasul. Nah itu, hati-hati. Ternyata syariat izin itu salah satu indikator iman kita benar atau tidak gitu ya. Jadi kala itu kemudian Allah tampakkan tuh, Allah turunkan ayat Al-Qur'an surah An-Nur bahwasanya orang-orang yang izin itu adalah orang yang benar imannya. Dan izin itu pun benar alasannya. Dan hati-hati dengan izin itu sebenarnya. Karena kalau kita izin itu Allah perintahkan kepada Rasul kala itu untuk mengizinkan. Tapi kata Allah mengizinkan sebagaimana yang kau kehendaki. Tapi pada dasarnya Allah perintahkan untuk mengizinkan. Artinya apa? Kalau sudah diperintahkan untuk mengizinkan, seakan-akan dikatakan begini, selanjutnya alasanmu dan urusanmu itu diserahkan kepada Allah. Makanya menurut hemat kami, syariat izin itu adalah syariat yang tidak main-main para ikhwan. Kita diuji di situ tingkat kejujuran dan tingkat ketaatan kita. Syariat izin. Bahkan kalau kita kembalikan kepada ayat tadi, rentetan perang Ahzab gitu ya. Syariat izin ini berhubungan dengan benar tidaknya kita punya iman. Kalau tak benar dia punya izin, maka dia tergolong, maaf nih, orang-orang yang berpenyakit hati atau munafik. Na'udzubillah. Makanya izin harus jujur, kemudian harus taat. Apalagi kalau kita ini di kalangan jamaah, ya memang syarat izin itu bagian dari ketaatan. Salah satu syariat yang kita tegakkan itu adalah syariat izin. Terhubung dengan syariat ketaatan itu. Ya kalau dah berhubungan dengan syariat berarti dia berhubungan juga dengan akidah gitu. Nah, para ikhwan seperti itu. Jadi lanjut, amat berat bagi orang-orang yang punya penyakit hati untuk melanjutkan amal soleh ini. Sementara bagi kaum muslimin mereka taati Rasul sebagaimana yang dijar oleh Rasul. Dalam tarikh itu disebut begini. Rasul kasih tanggung jawab gitu ya. Setiap 10 orang menyelesaikan 40 hasta. Satu hasta itu berapa senti itu, Rois? Kira-kira hampir 50 senti kali ya. Kalau mau kita hitung 50 senti dikali 40 berarti sekitar 20 meter kan? 20 meter, bukan 20 meter kan? 20 meter kan berarti? Nah, berarti kalau 10 orang 20 meter berarti satu orang 2 meter. 2 meter Bang Andi. Dalamnya 3 meter 30 cm, lebarnya 4,6 meter. Nah, kalikan 1 meter itu dia, 1 meter kan berarti mampu enggak Pak Mas gitu ya? Sedang mampu lah insyaallah. Cuman sedang dia aja parut gitu. Bukan pakai cangkul. Kayaknya bukan pakai cangkul lah kalau di Arab tuh, pakai linggis mungkin bahkan. Linggis kan nanti segini jadi. Saya pernah lihat tuh ikhwan kita di Lampung itu, yang di Muhajirin itu. Memang enggak pakai cangkul, mereka bikin balong itu. Pakai linggis.
Cangkul tuh hanya untuk ngumpul-ngumpul kan aja. Udah ditotok sama dia kan. Saya lihat waktu itu pernah lihat Iwan itu. Kebetulan Qadarullah waktu itu almarhum Sahasim ya. Dia bikin balong di tanah dia itu. Dilinggis gitu kan. Udah diratikan linggis, nanti udah dikumpul itu baru dicangkul sama dia. Bukan pakai cangkul. Jadi lama sekali. Untuk dapatkan 1 meter itu, panjang 1 meter itu lama. Apalagi lebarnya aja ada 4,6 meter, dalamnya 3,3 meter. Macam-macam gitu ini mungkin mau 2 minggu ngerjakan satu orang. Ini Masya Allah, ini para sahabat demikian ya. Jadi, subhanallah, para sahabat beramal soleh. Nah ini ada cerita. Berhubungan dengan kelaparan tadi. Ketika beramal soleh seperti itu, ada sahabat yang mengadu kepada Rasul tentang kelaparan. Lapar ya Rasul. Akhirnya Rasul sampaikan kepada sahabat yang lain, barangkali ada di antara kalian yang punya persiapan makanan untuk memberikan santunan kepada sahabat-sahabatmu yang sedang kelaparan. Nunjuklah salah seorang tuh, tengoklah di rumah. Begitu tengok di rumah ternyata kata istrinya cukuplah untuk Rasul dan beberapa orang sahabat. Ya, sahabat-sahabat utama lah ya. Begitu sampai kepada Rasul, disampaikan kepada Rasul, Rasul kemudian menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir beramal soleh. Yang jumlahnya kira-kira 200 orang. Kata Rasul, ayo kita makan. Ada orang yang mau nyantuni gitu. Gulai kambing. Berdebu lah para sahabat tadi itu 200 orang. Yang tadi undang pun langsung digamam dia. Dia bilang, semua datang. Coba cerita ini. Rasul paham, kata Rasul, ntar. Sampai di sana, Rasul kemudian memegang centongnya itu, pengaduk, pencedok lauk itu. Nah, para sahabat suruh berjajar masing-masing menyiapkan wadah. Jadi Rasul kemudian memasukkan pencedok lauk tadi itu ke piring, ke wadah para sahabat tadi itu, dan semuanya kebagian, kenyang, semua kebagian. Masya Allah, ini salah satu mujizat Rasul. Dan itu terjadi pada peristiwa persiapan perang Ahzab ketika para sahabat beramal soleh menggali parit. Nah, cuman kalau kita begitu tuh kadang-kadang kita, apa kata anak sekarang ini, kepo, suka nak usil. Harusnya kan kita kan nggak usah nak kita komentari, syukur ya, nikmati ya. Ada sahabat yang datang ke Rasul, nanya seru, banyak pola isinya Rasul. Kata Rasul, kalau kau tak komentar, sampai berulang-ulang kali ini tidak habis-habis barang. Tapi kalau komentar habis bang, selesai dah. Sampai di situ aja. Nah, itu kan kita masuk kayak gitu kadang-kadang. Kepo. Kalau keponya bagus, mantap. Ini kan enggak. Maksud dia itu ada sedikit keraguan mungkin dalam hatinya, atau mungkin merasa aneh. Yang harusnya itu tidak harus dikomentari, dikomentari. Makanya tidak separiwan, tidak semuanya yang harus, sesuatu itu harus dikomentari ya. Kadang-kadang jawaban kita harus dengan diam. Jadi kalau kita tanya Amir kita, tanya Rois tentang diam Rois, langsung lagi tanya, diam enggak kita dah. Kalau jawaban Rois itu yang terbaik dia jawab, pasti jawabnya. Tapi bisa jadi seorang Amir kadang-kadang didiamkannya. Udah, jangan tanya lagi. Nah, gitu gak kita di rumah kadang-kadang mak biak itu kalau nanya, kalau laki diam ya udah, diam aja. Mungkin dia lagi nak jawab itu susah, takut dijawab nanti ternyata menyinggung orang gitu kan. Atau kalau kita jelaskan ternyata sesuatu yang tidak layak untuk dijelaskan gitu kan. Apalagi kalau suaminya itu Amir kan bisa Rois, bisa Wali, bisa Naib nih. Kadang-kadang ada suatu berita yang tak harus dibagi kepada istri, kan bisa jadi itu. Sementara istri kita ingin tahu. Nah, dia kalau istri itu pandai pula mujuk tuh, merengek-rengek, ujung-ujung tuh buka pula mulut kita, nak nyampaikan berita. Nah, udah, bocor. Gitu ya Pak Iwan. Ya, jadi seperti itu perang Ahzab terjadi. Nah, Pak Iwan, saya kira kita memang tidak usah lama-lama ya. Kami tidak akan menceritakan tentang perihal perang Ahzab, kalaupun sempat nanti mungkin di akhir cerita. Tapi sebenarnya yang ingin kami sampaikan tuh peristiwa sesuatu janji Rasul. Ketika para sahabat itu sedang beramal soleh, menggali parit itu, tiba-tiba ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul. Tapi sebelum kita sampaikan tentang bagaimana pertanyaan sahabat tadi, coba kita renungkan Pak Iwan, bagaimana psikologi kaum muslimin kala itu sedang beramal soleh. Kan sedang ketakutan, sedang kelaparan, sedang letih karena amal soleh. Minimal 3 hal ini. Secara psikologi yang dialami oleh kaum muslimin yang sedang beramal soleh itu. Gitu kan? Kira-kira kalau orang yang ketakutan, letih, dan kelaparan ngomongkan apa lah? Tak mau banyak kita ngomong. Kalaupun nak ngomong, paling kita terfokus dengan untuk ngatasi rasa letih, ngatasi rasa lapar, dan fokus dengan cara agar jangan sampai musuh itu datang. Itu yang kita pikirkan. Kalau kita sedang tertimpa masalah, cobalah. Nggak sempat kita memikirkan yang macam-macam. Gitu kan Pak Long? Tetapi para sahabat ini hebatnya, para sahabat masa dahulu ya, sahabat Rasul. Ketika sedang beramal soleh seperti itu, sahabat tadi lantas bertanya, sebuah pertanyaan yang sangat dahsyat sebenarnya, yang nanti ini menjadi satu sebab menangnya umat Islam di kemudian hari.
Apa pertanyaan sahabat tadi? Yang menurut riwayat ada yang menyatakan bahwa ini hadisnya mutawatir karena banyak sahabat yang mendengar hadis ini. Kata sahabat, ya Rasul, kira-kira di antara dua kota besar ini, yakni Bizantium dan Roma, mana yang lebih dulu dibebaskan oleh umat Islam? Nah, itu Pak Ikhwan. Itu pertanyaan disampaikan oleh orang yang lapar, yang khawatir, yang letih. Karena amal soleh itu tak mungkin tak letih. Gitu kan? Tapi mereka dengan penuh keyakinan bertanya kepada Rasul tentang sebuah pertanyaan. Yang kala itu tuh Pak Ikhwan, yang namanya sehebat-hebat kota itu adalah kota Konstantinopel. Ibu kota dari Romawi Timur, Bizantium. Jadi pusat kekuasaan, pusat dunia kala itu tuh ada dua. Satu Persia, yang kedua Romawi Timur di Bizantium. Bukan di Bizantium, jadi itu nama ininya. Romawi Timur yang terletak di, kalau sekarang kan menjadi daerah Turki. Seperti itu. Para sahabat itu bertanya, dari dua kota ini yang dikuasai oleh Romawi itu Pak Ikhwan, kata sahabat tadi, mana yang paling dulu dibebaskan? Dan lebih mencengangkan lagi, lebih dahsyat lagi, ternyata Rasul menjawab. Kan ada juga Rasul kadang-kadang ditanya, Rasul diam. Tetapi Rasul menjawab, dan jawaban ini sekaligus menjadi janji yang hak bagi kaum muslimin yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Apa kata Rasul? Kota Hirakla yang lebih dulu. Hirakla itu maksudnya Heraklius. Kota mana itu? Kota Bizantium yang lebih dulu. Mendengar sabda Rasul ini, para sahabat kemudian bersemangat dan takbir. Bayangkan, mereka sedang menghadapi kafir Quraisy yang akan menyerang mereka, dalam kondisi mereka itu ketakutan, bisa dikatakan gitu ya. Kemudian kelaparan, letih. Tetapi Rasul kabarkan, ibarat kata, kecil yang kau hadapi sekarang ini. Yang nyerang kau ini kecil. Itu, nanti itu. Negara superpower yang saat itu, kalau mau kita bandingkan sekarang apa tuh negara superpower? Anggaplah Amerika. Akan kalian bebaskan, kalian menangkan itu. Kalian rebut itu. Masya Allah. Nah, sejak itu, Pak Dewan kita lewati cerita Ahzab ya. Sejak itu, kaum muslimin dari masa ke masa selalu mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan ke Bizantium. Tahun berapa kira-kira para sahabat yang beramal soleh kala itu? Rasul dan para sahabat. Pada abad yang ke-7 tahun 624 Masehi, kalau hitungan Masehi. Kaum muslimin yang berada di Madinah sedang beramal soleh kala itu. Dari masa ke masa selalu ada pasukan umat Islam yang berusaha untuk memenangkan pertempuran menyerang Bizantium. Dan Bizantium itu ibu kotanya itu Pak Ikhwan. Sebenarnya ibu kota Bizantium, yakni kota Konstantinopel, itu kota yang dirancang untuk tidak bisa diserang. Karena dia dikelilingi oleh laut dan di dua penghalangnya itu. Laut, selat maksudnya, selat dan pegunungan. Jadi tidak bisa. Tidak mudah itu. Akhirnya pada masa kapan? Pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Seorang anak muda yang baru terangkat menjadi raja 2 tahun. Bernama Sultan Muhammad II. Anaknya Sultan Murad. Sultan Muhammad. Umurnya berapa? Pak Ikhwan? Umurnya 21 tahun, Pak Long. 21 tahun jadi raja. Tapi dia sudah lama. Dia memang sudah dirancang oleh bapaknya untuk memenangkan, untuk menyerang. Karena kala itu kan berdekatan dengan kekuasaan Turki. Untuk menyerang Konstantinopel. Jadi dia sejak kecil itu sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Apa yang dipersiapkan? Ternyata persiapan pertama kali itu adalah persiapan akidah. Beliau orang yang tidak pernah lepas sholat malam, tidak pernah lepas sholat rawatib, dan sejak kecil sudah hafal Al-Quran 30 juz, sudah hafiz. Nah, itu. Makanya Rasul katakan sebaik-baik pasukan yang menyerang kala itu. Dan tidak mudah. Ternyata meskipun kaum muslimin kala itu sudah betul-betul mengepung kota Konstantinopel, sudah menyerang dengan sedemikian rupa, dan sudah diboikot mereka itu. Memang saya katakanlah tadi, ini kota dirancang untuk tidak bisa diserang. Diboikot berbulan-bulan, mereka tetap kuat. Karena memang logistik mereka kuat. Orang kaya, Romawi itu kan negara kaya. Tidak masalah. Malah lebih lapar orang yang nyerang daripada orang diserang. Tapi dengan kekuatan akidah, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kaum muslimin itu mengepung Konstantinopel. Akhirnya Allah takdirkan mereka berhasil menembus kota Konstantinopel dan dimenangkan pertempuran. Terjadilah pertempuran dan dimenangkan oleh kaum muslimin kala itu yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II. Kemudian beliau digelar dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang dikepung hampir 2 bulan kota Konstantinopel. Selanjutnya Konstantinopel
diubah menjadi namanya Islambul atau kota Islam. Cuman memang dialek Turki menjadi Istanbul. Jadi gitu ya. Ya, sekarang jadi Istanbul. Itu sebenarnya ibu kota Konstantinopel kala itu, kota yang terbaik, berhasil dikuasai kaum muslimin. Ya, para ikhwan kaum muslimin wal muslimin hafizakumullah. Jadi kalau kita hitung sejak Rasul katakan sabda tadi, yang ketika beliau sedang beramal dengan para sahabat, sampai dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 kalau tidak salah ya. 1453 Masehi, atau tanggal 29 Mei, berapa tahun tuh? Hampir 800, lebih 800 tahun ya. 8 abad lebih. Betul-betul menjadi cita-cita kaum muslimin. Nah, ini menjadi sebenarnya kalau Allah atau Rasul menyampaikan sesuatu yang berkisar tentang masa depan, itu mengandung makna janji kepada kaum muslimin. Jadi ketika Allah katakan seperti ini, satu hal gitu kan, yang belum terjadi, itu janji bagi umat Islam. Maksudnya apa? Agar kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Begitu juga para sahabat tadi. Walaupun secara logika mungkin tidak mungkin, tak masuk akal bisa dikalahkan itu. Tetapi dengan akidah, dengan keyakinan, apa yang Rasul katakan tadi itu menjadi penguat hati mereka agar mereka dapat mencapai kemenangan itu. Nah, sekarang di era kita para hamba sekalian, ada janji Allah yang masih belum terrealisasi. Yakni rangkaian Quran surah Al-Isra 1 sampai 8. Ada sebagian yang sudah terjadi, ada yang belum. Ini sebenarnya bagian dari skenario Allah tentang perihal umat Yahudi. Nah, di era kita, di zaman kita, kami sering sampaikan begini ya, untuk penguat hati kita ini para ikhwan sekalian, kata Allah bin a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ini tertuju untuk orang-orang Yahudi. Kata Allah, wahai orang Yahudi, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Kami bantu engkau dengan harta yang banyak dan anak-anak keturunan yang banyak. Dan kami jadikan engkau kelompok yang lebih besar. Nah, ini tertuju kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu para hamba Allah sekalian tidak pernah mereka menjadi seperti sekarang, tidak pernah. Yang mereka kuat, mereka kaya gitu kan. Mereka berkuasa, mereka dihormati, tidak pernah seperti sekarang. Kecuali saat ini. Sebelumnya kalau kita baca-baca sejarah itu kan banyak mereka tertindas kok. Orang Inggris itu mengusir Yahudi. Orang Inggris itu, Raja Edward II, itu punya peraturan yang melarang orang-orang Yahudi berada di wilayah kekuasaan Inggris. Pernah. Dan ingat, pernah Menteri Inggris itu yang antipati terhadap Yahudi. Ketika pemimpin Zionis Internasional datang kepada Perdana Menteri Inggris kala itu, ditolak mentah-mentah. Karena Perdana Menteri Inggris itu paham benar apa yang diminta oleh orang Yahudi ini tidak mungkin dipenuhi. Mereka minta agar diberi wilayah di Palestina. Kala itu kan Inggris sudah berkuasa. Kalau bicara tentang kekuatan dunia yang dipegang bukan Amerika belum ada apa-apanya waktu itu, Inggris. Bahkan Amerika itu pernah antipati dengan Inggris. Apalagi Rusia pernah huru-hara anti Yahudi. Karena ada satu skenario orang Yahudi yang bocor tuh. Protocol of Zion. Itu bocornya pertama kali di Rusia. Kemudian terjemahannya beredar kemana masuk, saya juga punya terjemahannya. Di mana-mana ada itu. Pernah ditulis di sebuah media di Inggris kalau tidak salah. Bocorannya itu. Pertama kali itu dibocorkan oleh seorang wanita yang kemudian diterjemahkan oleh seorang profesor sejarah di Rusia. Huru-hara terjadi karena gempar dunia, gempar orang-orang Rusia melihat buruknya skenario, buruknya strategi orang-orang Yahudi untuk menguasai dunia gitu kan. Kan jelek sekali kalau kita baca bagaimana protokol of Zion itu mereka sengaja membuat kerusakan di muka bumi itu. Ada banyak sekali poin-poinnya para ikhwan. Jadi begitu, dulu orang Yahudi mereka terusir, mereka diintimidasi, apalagi kalau bicara tentang Jerman. Kalau sekarang Jerman malah mendukung ini ya. Mereka salah satu negara yang mendukung Israel. Padahal itu negara yang dibangun atas rasisme anti Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan 4 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh Hitler. Ya nggak juga sampai segitu sebenarnya. Kalau menurut data yang benar itu nggak sampai 1 juta. Memang terjadi pembunuhan benar, terjadi pembunuhan benar, tapi tidak sampai sebesar-besar itu. Itu sengaja digelembungkan. Bahkan orang-orang Yahudi sengaja membuat satu permainan agar mereka terkesan menjadi korban gitu kan. Sehingga nanti orang bersimpati. Memang benar orang bersimpati kepada orang-orang Yahudi. Nah, para ikhwan, dulunya begitu. Tidak pernah orang Yahudi berhasil seperti sekarang. Kecuali di masa kita. Mereka kembali ke Yerusalem, kembali ke
ke Palestina. Makanya kalau kita cocokkan dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Isra tadi, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira," itu pas sekali. Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk menang terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang dianggap memusuhi mereka dahulu. Yahudi dimenangkan oleh Allah atas, ya ini kalau kita kembalikan ke ayat yang lain mungkin semacam istijrat ini. Rahasia Allah. Allah naikkan nanti untuk dihancurkan sehancur-hancurnya. Nah, cuman ayat ini kan tidak hanya sampai di situ. Ayat berikutnya, in ahsantum li anfusikum, kata Allah. Apabila kamu wahai orang-orang Yahudi berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Nah, kira-kira orang-orang Yahudi ini memilih untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Tidak banyak itu umat yang Allah kasih kesempatan berkali-kali. Biasanya kalau umat terdahulu kalau mereka berbuat buruk langsung dihancurkan. Kalau orang Yahudi tidak. Allah kasih kesempatan, bahkan Allah tawarkan kepada mereka, kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Akan tetapi jika kamu kembali berbuat buruk, maka sungguh itu juga akan menimpa kepadamu. Nah, fa idza jaa wa'dul akhirah. Maka apabila datang janji kedua, pada ayat sebelumnya memang disebutkan ada 2 janji. Liyasu'u wujuhakum, kata Allah, maka Allah akan bangkitkan musuh-musuhmu untuk menyuramkan muka-mukamu. Wala yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrati wa liyatabbiru ma 'alau tatsbir. Dan mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana mereka masuk pertama kali, dan mereka akan hancurkan apapun yang mereka kuasai. Bisa dikatakan ini pamungkasnya dari rentetan kejadian yang berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Jadi, kalau kita lihat bagaimana fenomenanya saat ini, mereka berada pada tahapan dimenangkan oleh Allah. Berikutnya apa? Berikutnya mereka akan dihancurkan oleh Allah, dan orang yang menghancurkan mereka itu orang yang akan menguasai Masjid Al-Aqsa, gitu kan, menguasai apa yang mereka kuasai dan menghancurkan sehancur-hancurnya apa yang mereka kuasai. Nah, para ikhwan, ini pasti terjadi. Dan kalau sudah terjadi, pertanyaannya sebenarnya bukan kapan terjadinya, bukan itu yang mau kita tanyakan. Itu rahasia Allah. Yang perlu kita tanyakan itu, kita berada di mana? Ini kan ibarat mata rantai ini. Satu demi satu Allah susun. Nah gitu, jangan sampai tidak terlibat dalam pemenangan, pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemenangan kaum muslimin Palestina. Jangan sampai abai, jangan sampai lalai. Apalagi tergolong orang-orang yang mencemooh. Itu sangat menyakitkan. Udahlah tidak membantu, atau menguatkan orang yang membantu, tetapi bahkan sebaliknya, malah melemahkan, malah mengenyek orang-orang yang bergerak membantu. Makanya kalau berhubungan dengan Palestina, dengan perjuangan Palestina, walaupun disuruh berjalan kita ikuti. Dulu kan kita pernah tuh, Imam menyerukan kita untuk gerak jalan Al-Aqsa, cinta Al-Aqsa. Kadang-kadang kita berpikir apa hubungan antara Al-Aqsa dengan gerak jalan? Ternyata itu penting sekali untuk membuka wawasan atau membuka mata hati umat Islam seluruh dunia. Karena begitu kita gerak jalan, tersebar beritanya ke seluruh dunia, sampai kemudian orang terperangah. Ternyata saat ini ada satu masjid yang sedang dikuasai, dijajah oleh orang-orang Yahudi yang Allah laknati. Mari para ikhwan, kita kembali, kita kuatkan hati kita untuk merespon apa yang Allah tampakkan di depan mata kita ini dengan jihad fi sabilillah. Ya para ikhwan, yang terakhir kembali ke cerita Al-Ahzab bagian akhir nih. Kalau Al-Ahzab itu insya Allah kemudian dimenangkan oleh umat Islam. Dan peperangan yang bisa dikatakan tidak terjadi perang, salah satunya adalah perang Ahzab. Kan banyak tuh. Ada perang yang betul-betul, ada perang yang tidak direncanakan. Tetapi terjadi perang. Apa itu? Perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang Rasul membawa pasukan bukan untuk perang sebenarnya, untuk mencegat kafilah. Tapi ternyata terjadi perang, namanya perang Badar. Ada perang yang betul-betul sama-sama bersiap. Orang kafir Quraisy bersiap, orang kaum muslimin juga bersiap strategi. Perang apa contohnya? Perang Uhud, sama-sama siap itu. Kemudian ada perang yang betul-betul dirancanakan untuk perang. Tetapi ternyata begitu sampai ke tempatnya, musuh tak ada. Padahal itu diserukan oleh Allah. Rasul menyerukan dengan seruan umum, wajib semuanya untuk berangkat. Perang apa? Perang Tabuk. Sampai di Tabuk, nggak ada musuhnya, pergi dah. Tapi perang juga namanya. Nah, perang Ahzab itu perang yang dirancang oleh Rasul sedemikian rupa dengan berbagai macam strategi. Orang kafir Quraisy juga merancang dengan persatuan mereka, tetapi tak jadi perang. Mereka hanya mengepung umat Islam. Lama juga mereka kepung 20-an hari. Mereka kepung kaum muslimin. Tapi akhirnya mereka balik, tak melanjutkan perang karena sudah tak mampu sudah.
Allah menurunkan bala bantuan bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui gitu ya. Walaupun ada juga perangnya. Ada ketika di awal-awal itu mereka menyerang umat Islam, bahkan mendesak Rasul, hampir bisa berhasil mereka menyeberang parit itu, tetapi ya kalah juga, tidak berhasil. Para ikhwan sekalian, kalau kita perhatikan bantuan Allah itu sangat dekat. Ternyata Allah membantu perang Azab itu pakai apa coba? Kalau mau kita sebutkan, satu pakai angin. Nah, ini memang kalau sudah angin, biarpun nak kuat macam apa, hebat orangnya, kebal dia, tapi dah kena angin sejuk, semuanya sejuk orang, tak mampu. Akhirnya seperti itu. Mereka sudah secara psikis mereka sudah nggak mampu untuk berperang. Dibantai lagi oleh angin ribut, topan, gitu kan? Bahkan kala itu sedang musim dingin. Yang kemahnya itu mereka berada di sekitar Madinah, disapu oleh badai. Yang kedua, perpecahan di kalangan mereka. Ingat, ini adalah azab. Jadi banyak pasukan, banyak kabilah. Ternyata tadi saya katakan bahwa tujuan mereka satu kan untuk memusuhi, semuanya musuh dengan Rasul. Ternyata enggak juga. Ada Bani Ghatafan namanya, yang mereka itu adalah berperangnya itu kan upah. Kan upah. Siapa yang upah? Orang-orang Yahudi. Ini jahat orang Yahudi nih. Orang Yahudi itu menjanjikan bantuan kepada Bani Ghatafan yang punya 6.000 pasukan tadi itu. Mereka menjanjikan nanti hasil dari Khaybar itu mereka akan serahkan semuanya selama 1 tahun. Bahkan orang Bani Quraisyah juga mempersiapkan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Quraisy yang sedang mengepung tuh. Bani Quraisyah padahal ada terikat janji dengan Rasul. Seperti itu. Nah, Rasul, Masya Allah nih strategi ya. Rasul panggil tuh pemimpin Bani Ghatafan tuh. Rasul panggil, terus dikorek-korek, ternyata mereka itu karena diupah dengan hasil pertanian. Rasul juga mengatakan ke mereka, dia bilang, kurma terbaik itu kurma Madinah. Kata Rasul, sepertiga hasil Madinah, kami serahkan dengan kalian. Cuman kalian senang lanjutkan peperangan, untuk apalah kalian perang nih? Mau dia, cuman dinaikkan sedikit, janganlah sepertiga doang, tambah sedikit. Mereka minta setengah dari hasil kurma. Kata Rasul, enggak, tambahlah dari sepertiga itu. Nah, ini disepakati sepertiga tambah sedikit. Yang mereka akan diserahkan selama 1 tahun disuplai oleh kaum muslimin. Dengan sepertiga hasil kurma Madinah ditambah sedikit. Akhirnya mereka mau. Dan sejak itu mereka kemudian sudah mengendorkan pengepungan. Mari mereka balik. Memang tujuan mereka bukan untuk ini sebenarnya. Mereka itu kan dijanjikan oleh kafir Quraisy, nanti kalau masuk ke Madinah silakan rampas saja apa yang dimiliki. Gitu. Tapi kan agak tembus-tembus, akhirnya mereka menyepakati apa yang dijanjikan oleh Rasul. Seperti itu. Nah, para ikhwan, walaupun dalam kondisi yang sangat berat seperti itu, Allah masih menguji kaum muslimin. Dengan apa? Dengan ujian pengkhianatan orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Ada 2 pintu masuk. Satu di utara, yang sekarang kemudian ditutup dengan parit tadi. Kemudian di arah selatan sebenarnya ada pintu masuk bentengnya orang Yahudi. Jadi ditutup, Madinah itu ditutup oleh benteng orang Yahudi di sebelah selatan kalau tidak salah. Bani Quraisyah namanya. Jadi pengkhianatan mereka itu sangat menyakitkan dan sangat membahayakan. Makanya itulah memang nih Masya Allah ya. Allah takdirkan kita itu nyampe pada satu masa yang nampak keburukan orang Yahudi gitu. Betapa bencinya gitu melihat bagaimana mereka membasmi manusia-manusia sebagian kaum muslimin di Gaza itu. Ini saya kira orang yang paling jahat tuh Pak, tak mau melakukan itu. Coba Pak Ikhwan, ada nggak orang itu yang mereka itu ketika menyerang itu yang mereka serang itu orang-orang di rumah sakit. Orang-orang rumah sakit yang orang rumah sakit itu kan istilahnya nggak usah diserang, di-cut saja itu kan bisa mati sendiri. Ini mereka serang. Tadi malam waktu kemarin kita taklim yang Mabit itu ada yang bertanya. Saya bilang, kapan kita menang? Saya bilang sebenarnya sudah menang. Kenapa menang? Karena memang dari segi peperangan kita mana coba yang menunjukkan pelaku yang menang itu siapa? Memang ada orang menang tuh pakai pampas perangnya. Pasti orang kalah itu. Memang ada orang menang tuh pengecut. Sekarang siapa yang pengecut, siapa yang pemberani? Orang Gaza yang berani, orang Yahudi yang pengecut. Ya menang orang Gaza. Memang kalau kita bandingkan antara siapa yang menjadi korbannya, mana coba? Korban yang terbanyak yang diserang oleh tentara itu. Yang terbanyak menghasilkan korban tentara itu adalah orang Gaza. Menang sebenarnya. Mereka itu banyaknya itu karena mereka membunuhi anak-anak dan wanita serta orang-orang yang tidak berdaya. Yang secara hukum internasional itu dilindungi sebenarnya, apalagi secara kemanusiaan dan hukum Islam jelas. Jadi kalau secara menang kalah sebenarnya Allah telah memenangkan masyarakat Gaza, Palestina. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kekuatan atau sumber daya yang mereka gempurkan untuk menyerang Gaza ini. Kalau kita bandingkan ini, kita bikin tamsil lah ya Pak Ikhwan. Perang Gaza melawan Israel itu, contohnya begini.
anak kecil berumur 10 tahun tak dikasih makan sebulan. Dia tak boleh keluar rumah. Kemudian ada kelompok orang-orang dewasa yang menyerang budak kecil. Yang orang itu sudah lengkap dengan persenjataan dan lengkap dengan dengan logistik yang memuaskan. Tapi tak berhasil dia membunuh anak kecil itu. Nah itu, contoh gitu tuh. Apa yang kekuatan Gaza? Nggak ada kekuatan Gaza. Dari segi jumlah pasukan tidak ada, cuma berapa ribu orang kok. Bukan semua orang Gaza itu yang berperang. Hanya sebagian kecil dari orang Gaza yang berperang. Sisanya itu kan mereka masyarakat sipil biasa. Gitu. Sementara orang Yahudi adalah pasukan yang dirancang untuk menyerang musuh. Gitu ya. Dia dianggap sebagai pasukan elit terbaik kan. Punya persenjataan yang canggih, didukung oleh negara superpower, negara dikuasa, sekelas Amerika, Inggris, Jerman, dan sekutunya untuk menyerang Gaza yang seumprit itu. Yang kalau di peta itu, kalau tahu kita lihat peta Timur Tengah gitu ya, Gaza itu hanya garis ya. Ya kan? Coba bandingkan dengan Timur Tengah tuh, Gaza itu hanya garis ya. Kalau dibandingkan dengan Israel, dengan negara Zionis Israel ya ada jual sedikit. Ada goresan sedikit lah gitu. Di sebelah barat. Yang mereka itu nak makan ya susah, tetapi ternyata begitu berharapan dengan semangat jihadnya, tidak ada orang-orang Yahudi yang berani face to face satu lawan satu dengan orang-orang Gaza. Makanya kami katakan menang orang Gaza. Nah, perkara nanti kapan mereka bisa menghalau orang-orang Yahudi itu, membinasakan itu memang sudah Allah yang punya kuasa. Tetapi kalau bicara menang, hitungan manusia menang. Seperti itu. Ya, demikian Pak Iwan yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi di sana ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.